Shalom adik-adik, bertemu kembali bersama Losali di Sekolah Minggu GKT Trinity. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggunya? Jika sudah siap, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena pada saat hari ini Kau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Inilah menjadi doa kami, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat satu pujian hari ini, harinya Tuhan. Semangat untuk memuji Tuhan. Jika masih semangat, mari kita angkat satu pujian lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Oke, halo adik-adik, Lose berjumpa kembali dengan adik-adik semua dalam cerita kali ini.
Tapi sebelumnya Lose mau mengajak kita, adik-adik dan juga Lose untuk bisa dapat bersama-sama berdoa ya. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, saat ini kami mau duduk diam untuk mendengar sebagian cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, pakai telinga kami, pakai mata kami, sehingga kami dapat benar-benar belajar kebenaran cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar cerita hari ini. Di dalam nama Putramu, Tuhan kami, Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lose hari ini mau cerita tentang keluarga Yakub pindah ke Mesir ya. Beberapa minggu yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah belajar ya adik-adik, bagaimana Tuhan Allah itu menyertai kehidupan Yusuf hingga sampai di istana Mesir, menjadi orang kepercayaan di Mesir ya. Bahkan di pelajaran minggu lalu, Tuhan juga melihat bagaimana kita bisa belajar tentang bagaimana Yusuf disertai oleh Tuhan membantu saudara-saudaranya yang hendak mencari bahan makanan karena terjadi kelaparan. Nah, hari ini Loso Valen mau bercerita tentang keluarga Yakub pindah ke Mesir ya, karena Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya supaya Yakub untuk pindah ke Mesir. Nah, adik-adik kita lihat di gambar ini bagaimana Yakub benar-benar bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan istri dari anak-anaknya juga hendak untuk melanjutkan perjalanan ke Mesir di mana Yusuf berada. Nah, adik-adik kita bisa perhatikan gambar selanjutnya, bagaimana Yusuf pun juga tidak kalah diam untuk mempersiapkan dirinya untuk bertemu ayahnya, bertemu dengan bapaknya. Yusuf juga memerintahkan kepada para pasukannya, kepada para pengawal daripada istana raja pada saat itu untuk juga dapat mempersiapkan ya. Kita lihat di sana ada kuda, di sana juga ada lembu dipersiapkan, bagaimana kereta-kereta kencana di dalam bertemu dengan Bapak Yakub. Nah, adik-adik kita melihat di sini bahwa Yusuf benar-benar juga merindukan daripada kehadiran bapaknya. Ya, adik-adik bisa juga merasakan bagaimana Lause dan juga adik-adik kalau kita tidak bertemu ya dengan mungkin kawan kita yang lama gitu ya, atau kita lama tidak bertemu dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin karena perbedaan tempat tinggal, itu bisa jadi. Nah, itu juga dirindukan, itu juga yang dialami adik-adik oleh Yusuf tatkala Yakub pada saat itu ada di negeri Kanaan. Nah, adik-adik saat ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai Bapak Yakub. Ya, Tuhan juga menyertai Yusuf di dalam perjalanannya. Suatu kali adik-adik sebelum Bapak Yakub menemui daripada Yusuf, Yakub ada di sebuah daerah yang bernama Beersheba ya. Adik-adik bisa perhatikan bagaimana tempat itu sebelum masuk daripada perbatasan negeri Kanaan, yaitu yang hendak dituju daripada Yusuf dan juga Yakub. Yakub berada di sebuah daerah perbatasan yaitu Beersheba. Nah, pada saat itu Yakub merenungkan adik-adik betapa Tuhan mengasihi Yakub hingga sampai detik ini. Yakub menyadari bagaimana tanpa Tuhan, adik-adik, Yakub tidak bisa ada di negeri yaitu perbatasan daripada tempat yaitu negeri Kanaan yaitu Beersheba. Nah, karena Yakub merasa bagaimana kesetiaan Tuhan luar biasa adik-adik,
maka Yakub pun mendirikan yaitu sebuah mezbah doa. Yang artinya adik-adik Yakub mengucap syukur bagaimana penyertaan Tuhan atas hidupnya. Nah, tak lama kemudian orang-orang daripada Yakub, yaitu saudara-saudara dan juga anak-anaknya pada saat itu memerintahkan supaya Yusuf pun juga kemari untuk menemui daripada Yakub. Nah, kalau kita perhatikan gambar selanjutnya adik-adik, di sini kita lihat bagaimana Yusuf dan Yakub bertemu. Ya, kita bisa melihat sebuah kerinduan ya daripada Yusuf yang bertemu dengan Yakub. Nah, adik-adik kalau kita perhatikan, kalau kita mengingat cerita beberapa minggu-minggu yang lalu, bagaimana Yusuf dibenci saudara-saudaranya, bahkan saudara-saudaranya pun adik-adik kalau ingat, dia diceritakan telah diterkam binatang buas tatkala bertemu dengan saudara-saudaranya. Tapi Bapak Yakub di sini kita lihat di dalam gambar ini, Bapak Yakub benar-benar melepas rasa rindunya bertemu dengan anaknya yaitu Yusuf. Nah, dari kita perhatikan ya, ada dua tokoh Alkitab bagaimana Tuhan menyertai kehidupan mereka. Nah, adik-adik, pada saat itu Yusuf dan Yakub melepas rindunya dan setelah itu Yusuf pergi ke istana dan Yakub mengikuti daripada Yusuf. Nah, apa yang dilakukan adik-adik oleh Yusuf pada saat itu? Kita lihat Yusuf mempertemukan Yakub dengan Raja Firaun ya. Jadi Yusuf meminta supaya Bapak Yakub atau bapaknya atau ayahnya ini bisa tinggal di negeri Mesir. Nah, lalu Raja Firaun bertanya kepada Yakub, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan di negeri sebelumnya?" Lalu sahut Yakub, "Aku hanyalah seorang penggembala daripada domba. Aku hanya seorang penggembala." Nah, lalu Raja Firaun memberikan tempat atau daerah, yaitu tempat di mana tadi Yakub memberikan persembahan atau mezbah doa, yaitu di Beersheba. Jadi Yakub diberikan tempat tinggal oleh Raja Firaun di Beersheba. Wah, kita melihat ya sungguh luar biasa. Tuhan menyertai Bapak Yakub hingga sampai di Mesir, bahkan Tuhan juga memakai Raja Firaun adik-adik untuk menjadi berkat khususnya kepada Bapak Yakub karena diberikan tempat tinggal di Beersheba. Nah, adik-adik, apa sih yang ingin lo bagikan cerita hari ini tentang Yakub pergi untuk berkunjung ke Mesir menemui Yusuf? Kalau kita melihat ada tiga hal yang bisa kita pelajari adik-adik hari ini, yaitu rencana Allah kepada Yakub ya. Rencana Allah kepada Yakub itu yang pertama ya, bagaimana Tuhan juga punya rencana buat adik-adik, buat kita semua saat ini yang mengaku Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Jadi Rose bisa katakan bagaimana adik-adik juga bisa melihat Tuhan itu baik. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita karena Tuhan punya rencana yang baik juga dalam kehidupan Rose, dalam kehidupan adik-adik. Dan yang kedua, adik-adik juga bisa belajar bagaimana Tuhan itu menciptakan persatuan. Wah, ini penting sekali. Ya, kita pun bisa berbeda-beda dari tempat tinggal ataupun adik-adik juga di sekolah atau tempat bermain juga punya teman-teman yang berbeda dari asal mereka, dari bahasa mereka, atau dari hal-hal yang lain. Tapi sekali lagi kita lihat Tuhan menciptakan persatuan. Tuhan menyukai bagaimana anak-anaknya itu bersatu. Jadi kita bisa lakukan, kita tidak boleh adik-adik membeda-bedakan ya.
dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena sekali lagi Tuhan kita itu menyukai persatuan ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita bisa belajar apa sih adik-adik? Yang ketiga adalah kita belajar bagaimana membantu dan mendoakan sesama kita. Nah, ini penting sekali ya, kita melihat bagaimana teladan Yusuf membantu saudara-saudaranya. Kita juga melihat Tuhan memakai Raja Firaun membantu Bapak Yakub untuk bisa meninggali atau bertempat tinggal di Beersheba. Kita juga bisa melihat bagaimana Allah menggerakkan orang-orang di dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, menjadi tugas kita saat ini adalah kita juga harus ringan tangan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa saling membantu. Nah, lalu pertanyaan Lose, aku nggak bisa kasih apa-apa kepada teman-temanku. Aku nggak bisa mengasih sesuatu karena keterbatasan. Nah, adik-adik juga jangan berkecil hati. Membantu juga bisa berarti kita ikut mendoakan sesama. Gitu ya, apalagi adik-adik yang juga akan menghadapi masa ulangan beberapa minggu ke depan. Kita bisa mendoakan satu dengan yang lain sehingga di dalam persiapan masa ulangan, masa ujian, adik-adik bisa mempersiapkan dengan baik, dengan belajar dengan baik, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sehingga di poin ketiga ini kita belajar adik-adik, kita bisa membantu dan mendoakan sesama kita. Nah, kalau sudah kita belajar tadi 3 hal, saatnya Lose mau ajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan kita minggu ini ya. Ayat hafalan minggu ini terambil di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama ya. Demikianlah firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, selesai sekali bacakan Mazmur nomor 133 ayat 1. Bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ayat firman ini biarlah menjadi hafalan kita, tapi bukan hanya diingat adik-adik, tapi kita dapat lakukan bahwa sungguh alangkah baiknya ya. Jadi kita memang dituntut untuk hidup bersama dengan rukun ya. Seperti cerita hari ini bagaimana Bapak Yakub mengunjungi Yusuf ke Mesir dengan saudara-saudara Yusuf dan mereka bersama-sama diam bersama-sama dengan rukun. Nah, jadi hari ini adik-adik Lose sudahi cerita hari ini bagaimana keluarga Yakub pindah ke Mesir. Kita tadi sudah belajar bagaimana rencana Allah dalam kehidupan Bapak Yakub, dalam kehidupan Yusuf juga mengajarkan kita bagaimana Tuhan juga punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana Tuhan juga menyukai persatuan. Kita dalam hidup kita, adik-adik kita juga harus punya rasa persatuan. Ya, tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga ingin kita dapat membantu sesama kita, ya. Kita juga bisa mendoakan sesama kita. Nah, jadi hari ini kita belajar ada 3 poin yang penting dari cerita hari ini. Bagaimana keluarga Yakub pindah ke Mesir. Yang pertama adalah rencana Allah itu baik. Dan yang kedua, Tuhan menyukai sebuah persatuan. Dan yang ketiga, adik-adik, kita harus membantu, menolong sesama kita, dan mendoakan sesama kita. Soli Deo Gloria. Yuk kita bersama-sama berdoa, bersyukur untuk cerita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami melihat bagaimana Tuhan itu baik adanya. Dan Tuhan mau supaya setiap kami anak-anak Tuhan hidup bersama-sama dengan rukun. Karena Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kami. Tuhan juga menyukai sebuah persatuan dan kami tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain.
Dan Tuhan mau supaya kami juga ringan tangan membantu sesama kami, terlebih kami dapat mendoakan sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk cerita hari ini, biar kami dapat melakukan dalam hidup kami, di sekolah kami, di keluarga kami, ataupun di tempat kami bermain. Di dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa dan sampai bertemu adik-adik di ibadah sekolah minggu GKT Trinity minggu depan. Dadah!